Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percobaan titrasi argentometri. Oke, untuk tahap awal kita akan melakukan pembuatan larutan baku primer, yaitu dengan cara menimbang terlebih dahulu NaCl. NaCl yang kita butuhkan untuk membuat 0,1 normal adalah sejumlah 0,29 gram. Kita timbang terlebih dahulu NaCl-nya. Ya, kita sudah mendapatkan berat sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu jangan lupa untuk dicatat dan kemudian diserahkan kepada laboran untuk di ACC. Untuk pembuatan larutan baku NaCl, kita melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita mengambil serbuk NaCl yang tadi sudah ditimbang dan dilarutkan terlebih dahulu . Kemudian dipindah ke dalam labu ukur ukuran 50 ml. Kemudian dibilas kembali untuk memastikan NaCl-nya sudah dipindahkan semua ke dalam labu ukur. Setelah itu ditambahkan sedikit demi sedikit menggunakan pipet tetes supaya tidak kelebihan. Harap diperhatikan untuk meniskus bawah. Ini tepat pada garis yang ada pada labu ukur. Nah, setelah dipastikan bahwa itu sudah 50 ml, kemudian ditutup dan mulai dikocok untuk menghomogenkan larutan baku primernya. Nah, kemudian dilakukan penuangan atau memasukkan baku sekunder ke dalam buret. Dengan menggunakan corong kaca. Dimasukkan ke dalam buret hingga volume dari larutan ini sampai tanda batas.
Jika kelebihan, jika terlalu banyak maka bisa dikurangi ya dengan membuka keran ya untuk mengeluarkan cairan sehingga larutan AgNO3 ini benar-benar ukurannya sesuai. Kemudian kita mulai membakukan larutan AgNO3. Yang pertama adalah kita pipet terlebih dahulu larutan baku primer yaitu NaCl sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet volume. Kita ambil terlebih dahulu. Tepat tanda batas, kemudian kita pindahkan ke Erlenmeyer. Ya, kita pastikan semua cairan sudah dipindahkan. Kemudian sebelum melakukan titrasi, kita tambahkan dulu indikatornya. Kita masukkan 1 ml kalium kromat 5% ke dalam Erlenmeyer. Kita kocok dulu supaya homogen. Nah, setelah itu baru kita melakukan titrasi. Kita lakukan titrasi dengan mengamati perubahan warna pada campuran. Diamati kembali. Ya, sudah terbentuk endapan merah. Ya, sudah mulai tampak ya endapan merah. Berarti titrasi ini harus kita hentikan dan akan dilanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu penetapan KCl pada infus. Untuk titrasi pembakuan ini kita akan melihat berapa volume yang dibutuhkan. Ya, dari sini tampak bahwa mililiter titrannya adalah 10. Jadi ini kita catat dan dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Oke, untuk analisis infus KCl ini maka bahan dan alat yang dibutuhkan adalah yang pertama ada Aquades, kemudian infus KCl, kemudian ada larutan AgNO3 dan juga indikator kalium kromat. Tahap berikutnya adalah kita akan menentukan kadar sampel yaitu kadar KCl dengan cara sampel yang sudah kita preparasi ya, kita pipet sebanyak 10 ml. Kita ambil menggunakan pipet volume. Oke, setelah sampai di tanda batas, kita pindahkan ke Erlenmeyer. Berikutnya adalah menambahkan indikator kalium kromat ke dalam sampel sebelum kita melakukan titrasi dengan AgNO3. Kemudian kita kocok hingga homogen dan kita mulai melakukan titrasi.
Kita lakukan titrasi perlahan-lahan hingga nanti kita dapati perubahan warna ya. Yang awalnya terbentuk endapan putih berubah menjadi endapan merah. Ya. Diperhatikan apakah sudah kelihatan endapan merahnya. Ya, ternyata sudah ada, sudah mulai ada. Ini menunjukkan bahwa titrasi harus kita hentikan.